Karena kehidupan ini tuh udah banyak hal-hal negatif yang ditampilkan sama media, rasanya kita harus punya hal-hal yang bisa ngimbangin. Kalau bisa ditanya, apa namanya, perilakunya apa gitu ya, itu tuh biasanya lebih detailnya ada di worksheet-nya, Mas. Oh, oke, oke. Latihan, tapi itu juga harus menggunakan apa ya, metode latihan juga, yaitu latihan bersyukur itu tadi, gitu kan ya. Kadang tuh gini teman-teman, kita terlalu fokus sama kekurangan diri kita, yang dalam artian tuh kayak mungkin kita ngerasa nggak baik-baik aja. Oke, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental episode kedua. Kali ini aku yang berusaha menjadi host ya, dan Mas Ali yang berusaha memberikan point of view-nya dari sudut pandang psikologi positif nantinya. Nah, psikologi positif ini kan merupakan hal yang termasuk baru ya, apalagi di Indonesia kayak gitu. Nah, maka kita coba nanti akan kulik-kulik lebih dalam tentang psikologi positif. Oke, ya, izin saya kenalkan, nama saya Denny Sulistianto dan sama Mas Ali Murtado yang background pendidikannya adalah S2 Psikologi Positif. Oke, selamat sore kali ya. Kita take-nya di sore hari. Oke, Mas, sorry, Mas. Oke. Em, Mungkin perlu diceritakan dulu ya kenapa suka sama psikologi positif dan akhirnya mengambil jurusan psikologi positif. Jujur sih, alasanku masuk di psikologi positif itu karena, kayaknya Tuhan memberikan tempat untuk di sana kali, Mas. Karena udah melewati banyaknya penolakan sih sebenarnya. Dan pada akhirnya, saya mencoba untuk, apa ya namanya, masuk di salah satu univ di Indo yang ada psikologi positifnya. Terus ya udah ternyata diterima, ya udah aku jalanin sampai sekarang. Oke. Nah, terus mungkin ini nih, apa sih bedanya psikologi positif sama psikologi yang lain nih? Khususnya mungkin klinis kan, karena kebanyakan psikologi uh, ditautkan ke klinis kayak gitu. Hmm, yang membedakan tuh sebenarnya, kan kita ini ya Mas ya, psikologi positif itu sama kayak, apa ya namanya, kita bisa bilang posisinya sama aja kayak psikologi klinis, perkembangan dan sebagainya kayak gitu. Karena itu merupakan, rumpun dari psikologi, ilmu psikologi gitu kan, Mas. Nah, cuman yang membedakannya adalah, eh, lebih kepada titik bagaimana ngebuat seseorang atau ngebuat individu itu mendapatkan, well-beingnya bagus, dan terakhir adalah flourishingnya, Mas. Nah, flourishing itu kayak kita bisa bilang benar-benar jadi manusia seutuhnya gitu. Yang bisa bermanfaat, bisa menerangi orang lain, bisa fulfill dalam hidup gitu-gitu, Mas. Nah, tadi diomongin manusia seutuhnya gitu. Iya. Nah, mungkin manusia yang nggak utuh itu seperti apa nih? Oke. Dari sudut pandang psikologi positif. Oke. Sebenarnya ini agak lucu sih sebenarnya. Manusia yang nggak utuh yang kayak gimana? Sebenarnya, manusia itu ya nggak hanya soal ngomongin apa ya namanya, improvementnya itu nggak soal diagnosis aja kayak gitu, Mas. Tapi juga selain jadi manusia yang memperbaiki, tapi juga mengembangkan diri gitu, Mas. Mengembangkan diri, mengoptimalkan potensinya dengan sebaik mungkin kayak gitu. Dan jadi dia itu benar-benar bisa bermanfaat dan apa ya, kita bisa berdampak lah gitu untuk sosialnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita bisa bilang gitu ya teman-teman, bahwasanya psikologi positif ini dia memang agak agak beda dalam apa ya namanya ya, prinsip-prinsipnya gitu. Karena dia mengembangkan ini Mas, apa namanya, eh emosi-emosi positif juga dalam kesehariannya. Kalau misalkan ngomongin psikologi, Hmm? biasanya nggak jauh-jauh sama intervensi kan Waduh, ya, iya intervensi benar. psikologi kayak gitu. Nah, kalau mungkin di uh, psikologi yang klinis itu Nah, mungkin intervensinya ada CBT, iya. ada behavior therapy, segala macamnya. Kalau di psikologi positif itu intervensinya kayak gimana sih? Contoh-contohnya?
Oke. Jadi sebenarnya ini aku juga baru taunya juga ketika aku masuk di kelas psikologi positif ya. Dan aku juga ini apa namanya? Konsentrasinya adalah psikologi positif dalam keluarga, Mas. Nah, kalau intervensinya kan kalau misalnya di psikologi klinis kita belajar dulu waktu S1 kan, Mhm. CBT dan lain sebagainya gitu kan ya, DBT dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau di psikologi positif itu berkaitan dengan hope, hope intervention, harapan, Harapan. harapan gitu ya. Terus juga leisure, leisure itu bisa dibilang kayak bagaimana kita memanfaatkan waktu luang gitu teman-teman. Terus ada forgiveness juga ada. Mindfulness juga ada, mindfulness juga ada. Oke, mindfulness. Heeh. Terus apa lagi ya? Kindness juga, kindness yang Kayak gimana dimana tuh? kindness itu kebaikan, kebaikan. Iya, heeh, aplikasinya kayak gimana? Aplikasinya adalah bagaimana kita itu bisa apa namanya ya, melakukan sebuah kebaikan entah itu kepada diri sendiri, orang lain atau siapapun itu yang ngebuat kita itu ngerasa lebih rasa hidup. Kan kalau misalnya kita ngelakuin hal-hal yang positif kan kita emosi yang timbul kan emosi positif, Mas. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanya intervensinya apa, ada banyak banget, tapi yang bisa kita sebut tuh ada kindness, leisure, terus apa namanya, memaafkan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Yang itu mungkin memang ranahnya psikologi klinis. Sorry, psikologi positif. Jauh dari sudut pandang psikologi klinis sih sebenarnya. Oke, oke. Gitu. Menarik nih. Kalau misalkan kita tengok nih, psikologi positif tuh agak deket POV-nya sama agama nggak sih? Menurut Mas Ali kayak gimana? Kayaknya aku punya apa ya? Punya insight tuh kayak gitu. Jadi kayak forgiveness, kayak mindful, kayak terus kemudian apa? Gratitude mungkin ya. Gratitude, Itu iya, tuh iya. kayaknya udah ada kan gitu di Iya. agama gitu. Tapi mungkin kan kemasannya di psikologi positif dikemas dengan lebih ilmiah dan segala Ilmiah. macam. Mungkin menurut Mas Ali kayak gimana kedekatan kedua pendekatan itu? Oke. Ada benernya juga dan itu juga menyinggung dalam ranah religiusitas ya Mas ya. Karena kayak tadi yang gratitude, forgiveness dan sebagainya itu kan juga bentuk dari ajaran agama gitu ya Mas. Tapi kalau misalkan yang aku pelajari dari psikologi positif itu, dia itu menginduk di apa namanya, filsafatnya Aristoteles. Nah, yang di sana itu ada kebajikan-kebajikan kayak gitu kan Mas ya. eh Apa ya namanya, kita kalau kita bisa bilang tuh wise, wise tuh apa ya, Oke, wise kebijaksanaan. kebijaksanaan. Nah kayak gitu, kebijaksanaan gitu sih teman-teman. Jadi kita itu kalau psikologi positif itu lebih condongnya ke sana, ke arah filsafatnya Aristoteles Oke, gitu oke, Mas. oke. Jadi bersinggungan aja ya Bersinggungan tapi aja, bersinggungan aja. bersinggungan. Oke. Nah, terus ini nih yang perlu aku tanyakan. Apa sih yang membuat psikologi positif itu menarik untuk semua kalangan mungkin ya? Oh, oke. Karena kan kalau misalkan kita menerapkan psikologi positif mungkin kita nggak harus selalu mengambil sertifikasi tertentu mungkin ya. Atau kayak gimana tuh? Oh tetap ada sih Oh, sertifikasi, tetap ada ya. tetap ada Tetap ada. course Tapi seperti itu. hal-hal yang sifatnya apa? Behavior kayak misalkan rutinitas mungkin ada yang masih apa bisa diterapkan oleh orang awam Bisa banget. sekalipun kayak gitu. Nah, apa yang membuat hal itu menarik sih, Mas? Oke. Jadi gini, ini sebenarnya agak sedikit ada perbedaan juga ya dengan intervensi psikologi klinis ya. Soal intervensi psikologi positif ini. Jadi kalau kita bisa bilang ya, yang membedakan adalah kalau di psikologi klinis, intervensinya itu bagaikan mungkin kita bisa bilang sebagai obat gitu teman-teman. Dalam tanda kutip Dalam ya. tanda kutip ya, sebagai obat untuk pasien yang dia dalam keadaannya itu adalah minus kayak gitu kan. Nah, tapi kalau psikologi positif, intervensinya itu bagaikan vitamin atau suplemen kayak gitu. Yang itu dia akan ngebantu seseorang itu dalam kondisi yang klinis barangkali ya, itu juga lebih better juga gitu. Jadi bukan sebagai bentuk apa ya namanya, oh ini harus menggantikan intervensi psikologi klinis, bukan. Tapi malah melengkapi, Mas. Melengkapi ya. Bener, melengkapi kayak gitu.
Jadi kan kalau misalnya teman-teman sakit kan pasti dikasih obat gitu kan, terus ada suplemennya juga. Nah, makanya di situ dua-duanya berperan gitu, Mas. Oke, berarti ramah bagi semua kalangan ya Yes, psikologi bener, positif. ramah buat semua Orang kalangan. yang mungkin sedang mengalami permasalahan boleh menerapkan itu, Iya, orang boleh. yang normal-normal Normal pun saja boleh, itu bener. bisa menerapkan hal itu. Boleh, Oke, oke. boleh. Mungkin latihan-latihan seperti apa nih Mas untuk psikologi positif yang bisa gampang untuk diterapkan sama Gampang. teman-teman ya mungkin yang melihat ini. Oke, heeh. Seperti yang saya bilang tadi ya, kan salah satu intervensinya yaitu gratitude atau kebersyukuran kayak gitu. Nah, teman-teman tuh nanti kalau misalkan apa namanya ngelakuin intervensi psikologi klinis, ngelakuin intervensi psikologi positif, teman-teman tuh akan diukur dulu pakai alat ukurnya. Alat ukurnya apa? Ya gratitude itu juga. Nah, terus nanti teman-teman baru diberikan yang namanya lembar kerja, Worksheet. worksheet. Nah, teman-teman disuruh mengerjakan itu, worksheetnya itu mungkin ya bisa dibilang 1 sampai 2 mingguan gitu, Mas. Nah, Rutin tiap hari. rutin. Ada perilakunya sendiri. Oh, oke, oke. Ada mengerjakan kejadian-kejadian tertentu kayak gitu, ada di worksheetnya. Nah, setelah itu nanti baru di situ timbul peningkatan well-being-nya gitu. Pengalaman positifnya meningkat di situ. Terus nanti baru apa namanya diukur lagi, oh ya ternyata udah naik kayak gitu. Nah, kalau bisa ditanya apa namanya perilakunya apa gitu ya, itu tuh biasanya lebih detailnya ada di worksheetnya, Mas. No, oke, oke. Latihan, tapi itu juga harus menggunakan apa ya, metode latihan juga, yaitu latihan bersyukur itu tadi gitu kan ya, yang detailnya ada di worksheet intervensi psikologi positif. Oke, 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 baik. Gitu, Mas. Baik, ya, semoga ada gambaran ya nanti Ada psikologi positif. gambarannya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan aja di kolom komentar. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas. Advice kesehatan mental dari sudut pandang psikologi positif untuk teman-teman yang lihat ini. Oke. Advice-nya adalah kadang tuh gini teman-teman, kita terlalu fokus sama kekurangan diri kita, yang dalam artian tuh kayak mungkin kita ngerasa nggak baik-baik aja, lalu kita terhanyut di sana, terus mencari kekurangan kita terus gitu kan ya. Aku nih sakit apa nih? Aku nih kenapa nih? Nah seperti itu. Nah dari sudut pandang psikologi positif, kita bukannya abai terhadap hal tersebut, tapi kita juga aware, tapi nggak terlalu dalam gitu ya. Kita perlu untuk menstabilkan kondisi-kondisi negatif itu dengan emosi-emosi positif kayak gitu, Mas. Karena kan sebenarnya yang bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya, bahkan kita bisa bilang 80% manusia itu dikendalikan sama emosinya ya. Nah, seperti itu. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman dalam kondisi yang mungkin gak baik-baik aja, coba tetap cari celah untuk teman-teman itu ngelakuin hal-hal positif lewat apapun itu. Karena hal-hal yang positif itu tuh biasanya masuk dalam ranah intervensi psikologi positif. Kayak misalkan leisure itu kan memanfaatkan waktu luang gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa gunakan untuk apa? Untuk membaca buku, untuk hangout sama teman-teman gitu ya. Itu tuh juga merupakan salah satu perilaku intervensi psikologi positif. Gitu, Mas. Karena tujuannya apa? Untuk mendapatkan emosi-emosi positif itu. Itu aja, Mas. Oke, oke, oke. Baik, sebelum diakhiri barangkali ada hal yang mau disampaikan yang mungkin aja bermanfaat buat teman-teman. Pelajari psikologi positif dan intervensi-intervensinya sehingga nanti teman-teman karena kehidupan ini tuh udah banyak hal-hal negatif yang ditampilkan sama media, rasanya kita harus punya hal-hal yang bisa ngimbangin itu, yaitu hal-hal positif dalam hidup kita kayak gitu. Oke, thank you banget Mas Alih untuk kita sudah belajar tentang psikologi positif nanti. Oke, teman-teman yang mau bahas tentang apa nih kita podcast selanjutnya boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, aku Denny dari Akademi Kesehatan Mental dan bersama dengan Mas Alih Murtado izin pamit. See you in the next episode, teman-teman.